Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara berbagi ilmu dan manfaat. Namun kita ada di spesial program. Spesial program kali ini, Alhamdulillah, yang pasti haruslah kita senantiasa bersyukur karena nikmat-nikmat Allah yang senantiasa diberikan untuk kita semuanya. Dan untuk kali ini pula telah hadir santri-santri dari Pondok Pesantren MTA yang mengukir dengan prestasi-prestasinya. Dan tentu saja selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk kita semuanya. Amin. Kali ini Pondok Pesantren MTA dengan melangkah penuh disiplin berirama dengan prestasi. Ya, hadir di tengah-tengah kita ada 6 saudara kita dari Ponpes MTA. Yang pertama ada Ustadz Zaid Abdan Syakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keliru tadi ya, maaf. Jadi keliru tempat. Karena MTA ada di Jalan Ronggo Warsito, tapi studionya ada di Semanggi. Tidak apa-apa, yang pasti beliau sudah sampai di sini. Beliau sebagai pendamping ya, atau yang mendampingi teman-teman kita yang berprestasi ini. Kemudian di samping saya ada Mas Amir Fatoni Olanzapin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Ya, alhamdulillah. Panggilannya Amir, Olan apa? Panggilannya Amir. Amir ya. Ini beliau sebagai pemegang juara 3 untuk individual color guard. Nah, ini nanti bisa diterangin ini terkait dengan lomba. Ini biasanya lombanya ini di dalam rangka juga untuk pertunjukan atau penampilan dari marching band gitu. Kemudian yang sama-sama masih di kejuaraan di marching band, tapi ini di bagian tim field show. Ada Mas Yasir Tia Rahman. Assalamualaikum Mas Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya fisiknya yang paling gede ini ya. Betul. Iya, ya. Kemudian di sampingnya Mas Amir Fatoni ada juara 1 ini. Lomba pencak silat. Iya, kelasnya pra remaja. Berarti sebelum remaja, karena nanti ada kelasnya master juga kalau paling tinggi gitu ya. Mas Ihwan Bagus Reynaldi. Assalamualaikum. Sehat? Wais. Cocok ini kalau juara, soalnya kesit sepertinya begitu. Kemudian di sampingnya ada Mas Nur Mukminul Khair, juara 1 pra remaja kelas J. Kalau tadi kelas B, kalau ini kelas J. J singkatan apa ya? J. Apa itu kelas J? Apa? Ini per bobot. Oh, bobotnya di 57 hingga 60. Sekarang bobotnya berapa sih? Sekarang 60. 60 ya. Oh, Mas Nur berarti paling berat, tingginya paling maksimal begitu ya. Bobotnya. Kemudian di sampingnya, nah ini dia juara 1 kelas E. Untuk berat badan 55 hingga 59. Ini berarti bisa masuk di kelas C juga ya sebenarnya ya. Ya kan? Beda tingkatan. Oh, beda tingkat. Remaja sama pra remaja. Oh iya, ding. Ya. Ini namanya hampir mirip dengan presiden kita. Ini Muhammad Prabowo Subianto. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan saya akan bertanya kepada Ustadz Abdan. Ustadz Abdan, ini ketika pas beliau ini bertanding selalu mendampingi, selalu hadir juga. Alhamdulillah saya hadir selalu. Oh, tapi hanya yang tapak suci. Kalau yang untuk yang MB sebenarnya ada pendampingnya juga. Cuman sekarang masih di pondok, nggak ikut ke sini. Oh begitu. Dan ini sebenarnya kejuaraan yang sekarang ini mendapatkan prestasi sejak kapan ini? Atau di pertandingan mulai kapan ini? Maksudnya mereka mulai terjun ke... Pertandingan diadakan kapan ini? Beliau bertanding?
Di bulan September. September. Iya, kalau nggak salah waktu itu tanggal 16. Tanggal 16. Iya kan? Oh, mohon maaf, 14. Ini yang pencak silat atau semuanya bareng? Kalau berdekatan, jadi tempatnya berbeda. Yang ini tuh di Gontor Pusat ketika itu. 1 minggu sebelumnya ya. Lah, 1 minggu setelahnya kami berangkat ke Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, tempatnya Tangerang. Ya, itu event gede banget itu. Alhamdulillah. Karena nasional, kemudian tidak hanya santri saja kan yang hadir. Iya. Itu ada TNI juga ada di sana. Iya kan? Betul kan? Iya, iya. Ya, kelasnya sudah luar biasa ini. Dan mungkin juga bisa disampaikan persiapan-persiapan untuk khususnya yang ini pencak silat itu dimulai sejak kapan sebelum pertandingan? Kalau pencak silat sendiri, tentunya saya tidak sendiri ya. Saya bersama rekan-rekan saya membimbing mereka. Atau juga pelatih juga? Iya, saya juga pelatih. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kami mulai latihan itu semenjak awal semester ini. Untuk apa? Mempersiapkan 100 tahun Gontor ini. Jadi kita bikin seperti goal. 100 tahun Gontor ini adalah goal kita untuk pertandingan. Sedangkan sebelum-sebelumnya kita cari jam terbang di pertandingan sekitar daerah kita. Kemarin ada di UNS, ada juga pernah ketika itu di Karanganyar, satu lagi di Surakarta juga tempatnya. Itu 3 pertandingan untuk mempersiapkan. Walhasil setelah beberapa pertandingan itu akhirnya mereka siap mental, siap fisik dan lain sebagainya. Terlatih dari pertandingan-pertandingan yang kelasnya masih nasional. Akhirnya kita siap insya Allah di kelas internasional. Dan alhamdulillah ya menghasilkan buah. Di perlombaan pertama kami mendapatkan ada jenjangnya 1 emas. Kemudian yang kedua 2 emas. Kemudian 3 emas. Kemudian yang ini yang terakhir 4 emas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Dan yang ikut sebenarnya berapa? Apa hanya 3 ini? Ada 14 anak ikut. 14 anak. 14 anak benar. Tapi yang ngasilin emas 3 ini? 4. Oh, 4. Yang satu lagi ikut Jambore sekarang. Oh, Jambore. Jambore di Karanganyar. Pramuka? Iya, Pramuka. Oh, Pramuka. Alhamdulillah. Pramuka. Ya, ini ngomong-ngomong yang bertiga dulu. Ya. Mas Ikhwan ya tadi ya? Ya, Mas Ikhwan. Mas Ikhwan ini waktu itu di kelas 33 hingga 36 atau kelas B ini Mas Ikhwan termasuk, saya kira kalau dengan body seperti ini Mas Ivan mungkin bisa jadi paling tinggi, betul? Malah pendek. Malah paling pendek. Berarti yang lebih tinggi lagi pasti lebih kurus, mohon maaf ya. Betul begitu ya? Nah, waktu itu apa yang membuat nyali atau keberanian itu muncul? Apa yang harus termotivasi pada diri Mas Iwan? Ya, doa dari orang tua, kemudian pelatihan yang keras juga. Ya. Jadi itu ya yang membuat Mas Ikhwan tumbuh keberanian ini. Dan waktu itu apakah ditemani dengan orang tua juga? Enggak. Mandiri sama pendamping. Oh begitu. Aslinya mana Mas Iwan? Aslinya dari Ponorogo. Oh, Ponorogo, dekat pondok juga nih ya, Pondok Gontor ya. Ya, kemudian waktu itu bertanding melawan berapa orang? Berarti kan harus melewati beberapa kali pertandingan. Melawan 3 orang. 3 orang? Ya. 3 orang. Waktu itu kalau bisa digambarkan ke kami yang saat ini nonton, itu apa sih yang paling menjadi kunci ketika Mas Ikhwan ini mampu untuk lewati pertandingan-pertandingan itu? Atau suka ini gerakan-gerakan yang dimana di situ banyak tipuan begitu misalnya? Atau lainnya? Kalau sebelum pertandingan sih melihat teman-teman tanding dulu untuk lihat bagaimana kelemahan lawan. Ya. Dan waktu itu memang sudah terdeteksi apa tidak? Calon lawan ini, terus kemudian searching gitu loh. Sudah. Siapa berarti kan tahu gayanya dulu, Iya. kemudian kelemahan di mana gitu ya. Kemudian ini Mas Nur Mukminul Khair. Ini Bapak nonton loh Mas Nur. Pak Mubarok kan? Ini nonton tadi saya WA itu ya. Nah, Mas Nur ini Mas siapa panggilannya?
Mas Nur bisa, Mas Khair bisa. Oh iya, Mas Nur aja. Ya, kalau Mas Nur ini sejak kapan mulai suka dengan pencak silat? Kalau saya sendiri sudah dari SD. Dari SD. Suka pernah bertanding juga? Sudah pernah. Aha. Dan kalau Mas Nur ini lawan-lawannya juga sudah dipelajari begitu. Iya, sudah dipelajari semua gerakannya, tendangannya maupun pukulannya juga. Kelemahannya ini ada celah-celah ada di sini begitu ya. Terus kemudian di di final untuk memperebutkan juara 1 tadi, musuhnya mana? Lawan tandingnya? Musuhnya juga orang pondok tapi beda pondok gitu. Ah iya, dari mana maksudnya? Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, sebut Jawa Timur, Jawa Barat gitu aja. ya sekitar situlah, sekitar. Oh, sekitar itu. Lupa mungkin. Hah? Lupa. Oh lupa. Lupa waktu itu mungkin secara fisik lebih besar atau lebih tinggi atau bagaimana? Lebih besar juga. Hmm. Fisiknya lebih besar. Ya kalau saya kira tuh hampir sama lah kayak saya. Jadi harus effort ininya tambah tendangannya, bantingannya maupun pukulannya. Dan kalau dari sisi Mas Nur sendiri, apa yang jadi andalan misalnya? Sapuan atau apa gitu? Kalau andalan saya menunggu musuh begitu menendang, saya ambil, habis itu saya jatuhkan. Itu andalan saya. Kalau nggak selain itu tendangan A kalau nggak T. Kalau T itu yang mana sih? Yang ini? Iya. Ya, Oh T. Ya. Kalau yang A gimana? A tuh kakinya lurus gitu. Oh iya. Lurus. Kalau karate kan ada megeri gitu. Ya, kalau kome gitu ya misalnya seperti itu. Iya. Ya. Kemudian kalau Mas Nur itu sendiri, berapa efektif latihan menjelang hari H itu? Kalau dari pondok itu Setiap hari? sekitaran 1 bulan full. 1 bulan full. Dari sore malam setiap hari. Oh, ya. Dan ketika itu terjadi latihan-latihan tersebut, apakah juga ada seperti ini ya pengecualian untuk kegiatan-kegiatan apa di pondok selain bertanding begitu, Pak? Ada. Tentunya untuk persiapan ya. Untuk persiapan kami juga malam itu ketika mendekati hari H, kami sudah izin untuk tidak ikut belajar malam. Jadi fokus untuk latihan. Seperti itu. Dan tentunya latihan-latihan sore itu kami maksimalkan. Setelah sholat asar, begitu turun dari masjid, langsung ke tempat latihan. Latihan maksimal di situ. Seperti itu. Bahkan kadang kami sempat mendatangkan pelatih dari luar, teman saya, untuk memberikan semangat kepada mereka, motivasi, gambaran, dan tentunya tips-tips yang karena mereka lebih berpengalaman seperti itu. Maka kami turunkan seperti itu. Jadi memang semua hal yang bisa membuat motivasi akan menjadi tambah itu ditempuh gitu ya. Benar. Ya, baik, kemudian di sampingnya ini panggilannya siapa, Mas Bowo? Oh ya. Mas Bowo ini Presiden. kalau di ini juara 1 ini paling senior ya di antara, maksudnya paling tinggi kelasnya ya berarti ya. Karena biasanya ada di kelas yang bobotnya lebih banyak juga. Nah, ini kalau Mas Bowo sama juga melewati pertandingan-pertandingan itu dengan modelnya seperti mas-mas yang lain, Mas Iwan ataupun Mas Nur. Ya, hampir sama. Saya melatih 3 pertandingan. Yang pertama itu penyisian, kedua itu semifinal, yang terakhir final. Alhamdulillah saya bisa meraih juara 1. Ya, itu yang paling berat waktu itu Semifinal. semifinalnya Mas ya. Ya, semifinal. Finalnya malah nggak begitu berat. Final tidak terlalu berat bagi Oh saya. begitu. Kenapa yang satu lolos ya? Yang di semifinalnya ya. Terus kemudian kalau Mas Bowo sejak kapan menekuni pencaksilat ini? Sejak kelas SD. Sejak SD juga. Ya, kalau Mas Iwan juga sejak SD berarti. Dari pondok. Oh, dari pondok. Kalau dulu apa sukanya kalau di pas waktu SD? Sukanya main bola. Oh,
Terus kenapa jadi tertarik main pencak silat? Ya ingin bela diri, kemudian prestasi dan dakwah juga. Oh, Masya Allah, ya, Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terbuka bagi Anda yang saat ini ingin bertanya kepada beliau-beliau. Sebelum kita juga akan bertanya kepada para pemegang juara di Marching Band. Telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Baik. Terus nih di samping saya nih ada Mas Amir. Mas Amir Fatoni Olan Zapin. Aslinya mana ini? Saya asli dari Semarang. Semarang? Yes. Semarang ya. Tapi namanya apa kayak Olan Zapin? Apa sih artinya? Kalau Zapin itu dia obat. Nama obat. Kan kebetulan bapak ibu saya itu orang farmasi. Ya. Obat apa sih? Itu obat buat nenangin biasanya di RSJ. Oh iya. Ya. Oh iya. Kan bahasanya tuh untuk mendoakan biar anaknya tuh sebagai doa ya betul. Iya. Saya kira ada hubungannya dari Sumatera karena ada lagu yang Zapin gitu. Ini Olan Zapin ternyata nama obat ya. Yeah. Baik. Dan Mas Olan Zapin ini individual color guard. Yeah. Ini kalau di marching band di apanya sih yang dinilai? Kalau yang dinilai itu kan pertama kita lihat color guard-nya dulu ya. Color guard itu dia biasanya pakai alat. Di antaranya bendera misalnya gitu. Bendera atau rifle. Rifle yang mana? Rifle tuh kayak tembakan gini. Oh ya? Ada Iya, ada buat nembak, cuman itu emang alat buat ngias. Bisa dilempar-lempar gini. Oh iya. Habis itu ada saber, pedang. Habis itu ya banyak alat yang lain, tapi color guard itu lebih kalau di dunia luar marching band itu seperti gerakan-gerakan dari balerina atau balet-balet gitu. Itu modelnya yang ditampilin solo atau kerampakan tim begitu? Kalau itu tergantung eventnya sih. Karena ini kebetulan individual, jadi sendiri-sendiri. Kalau di luar individual itu banyak. Jadi main minimal ya 8, 6, main bareng-bareng harus kompak gitu. Oh berarti waktu itu berapa yang barengannya timnya dari Ponpes MTA? Kalau dari Ponpes MTA yang solo waktu itu? Yang kalau lomba dari saya sendiri itu sendiri. Oh sendiri? Iya. Kalau pas sendiri itu nggak mungkin kan gerak-gerak sendiri begitu tanpa ada iringan? Ada iringan? Ada iringan, ada musiknya. Musiknya dari sana yang nentuin atau kita yang ngiringin? Kita yang nentuin musiknya, habis itu kita setorkan lalu di-stylekan dari sana. Gitu. Oh begitu. Iya. Dan musiknya sudah dikirimkan sebelumnya? Sudah dilatih dari sebelumnya. Oh gitu. Begitu. Saya kira tolong ini ada musik, silakan bergerak-gerak sendiri itu enggak ya? Sudah dilatih. Sudah dilatih ya. Iya. Kalau pelatihnya siapa? Ustadz Abdan juga? Bukan. Oh, bukan. Siapa beliau? Namanya itu Mas Panji. Mas Panji. Beliau asal Solo. Gitu. Asal Solo, begitu ya. Dan beliau melatih secara keseluruhan untuk tim marching band kita atau khusus yang solo color guard tadi? Kalau Mas Panji itu lebih keseluruhan sih. Oh keseluruhan, berarti termasuk cara mukulnya juga? Kalau cara mukul enggak, tapi kalau gerakan-gerakan. Oh gerakan-gerakan. Marching band itu kan ada setiap musik itu ada pergerakan. Nah itu yang Mas Panji ikut turun membenarkan, membantu. Gitu. Oh begitu. Dan yang sistem ya yang modelnya gerakan, insya Allah Mas Panji selalu turun membantu. Oh begitu ya. Termasuk ini komposisi atau formasi. Iya, formasi dia ikut. Itu juga Mas Panji juga. Iya. Oh, Masya Allah ya. Baik, dan ini juara 3. Kekurangannya di apa kita? Kekurangan kita? Iya. Wah. Iya. Kalau kekurangan itu atau Mas Amir melihat oh ya pantas dia pasti juara 2 atau juara 1 gitu. Merasakan itu atau kok bisa gini mestinya saya menang. Nah itu bener apakah pas dengan juara 3 itu didapat oleh Mas Amir? Justru saya awalnya itu wah ini bisa atau enggak, ini malah ragu sendiri malah. Soalnya malah merasa bahwa gerakan itu sebenarnya enggak biasa aja. Biasa saja. Sebenarnya anak lebih, kalau saya sendiri itu lebih
doa sih. Kalau lihatnya ada tetap doa, dan lihat di pondok lain itu malah sebenarnya mungkin ada yang lebih bagus, cuman mereka itu banyak kesalahan-kesalahan yang harusnya itu tidak ada gitu. Kayak misal pas mereka ngelempar tuh banyak jatuhnya. Oh gitu. Ya, habis itu ada yang harusnya kan ini temanya itu tentang color guard ya, itu tentang balet barina gitu. Itu malah ada yang menampilkan breakbeat, habis itu kayak salto-salto gitu. Jadi ada yang pondok lain tuh tak kira lebih bagus. Ternyata dari Tapi salah tema dia salah ya. tema ternyata. Dari jurinya apa? Ini harusnya kan Sebenarnya bagus kamu itu, tapi luput, tidak sesuai dengan apa yang di. bener itu. Oh ya Mungkin ada seperti itu, sebenarnya bagus. Ternyata dia nggak sesuai tema. Betul. Ya. Kalau dari pondok kita, dari saya sendiri tuh menangnya di menghayatinya. Menangnya atau kalahnya? Menangnya itu disebabkan karena pas anak gerak, pas saya gerak itu lebih menghayati. Jadi alhamdulillah dapat juara 3. Saya agak bingung nih, lebih bisa menghayati. Musiknya seperti apa? Apa ini beatnya kenceng, terus penghayatannya seperti apa? Apa seperti pasukan perang atau pasukan yang sedang pulang apa ya? Gimana? Itu kan musiknya tuh berdasarkan temanya sih, sama nadanya. Itu kalau nadanya itu dia tuh sedih ceritanya. Oh begitu. Iya, jadi harus sedih gara-gara kalau di musiknya sendiri itu sedang bahasanya kayak putus gitu, putus cinta gitu. Nah, habis itu gitu. dalam gerakannya itu bahkan ada saat scene itu saya sendiri tuh teriak. Nah, oh harus teriak, memang ada konsepnya teriak. Iya, ada konsep teriaknya. Mungkin itu jadi nilai plus. Oh begitu. Bisa, wah ini anaknya menghayati banget sampai ada teriaknya bahkan. Ada adegan melemparnya bahkan. Ya. Sampai itu wah ini memang. Tapi bisa kepegang ketika jatuh. Ya memang kan itu banyak lemparnya ya. Cuman jatuh ya sedikit, tangga satu atau dua doang. Jadi atau teriak karena jatuh? Bukan. Oh enggak. Teriaknya tuh gara-gara kan itu kan modelnya kayak putus kan dari cinta. Jadi wah langsung lempar gitu. Itu enggak jatuh sih. Oh iya. Jadi wah ini dilihat dari jadi melampiaskan enggak tahu kekesalan atau apa begitu ya. Iya benar. Teriak apa. Jadi itu ini benar-benar menghayati. Ya, bagus. Dan itu juga yang difahami atau dimengerti oleh pelatih ya Mas Panji tadi ya, begitu ya. Ya, dan beliau memang sudah terbiasa juga melatih untuk nomor-nomor individual color guard begitu. Iya benar. Masya Allah. Ya. Kemudian ini Mas Yasir Tiarahman. Nah ini kalau tim Field Show ini apa? Field Show sendiri itu untuk penampilan yang dimana kita tuh full band. Full band karena di marching band ini dibagi menjadi 4 kelompok. Salah satunya color guard tadi. Color guard tadi pemegang visual. Ya mereka yang ngasih visual bendera atau alat-alat yang lainnya. Habis itu ada yang namanya battery. Battery pemegang beat, pemegang ketukan, jantung band. Habis itu ada brass line, di situ ada alat tiup seperti trompet, melopon, bariton. Habis itu ada lagi front ensemble. Front ensemble ini kita ngambilnya pit instrumen. Ya yang biasanya kalau ya orang paling cepat paham ya ting ting ting. Ya. Xylophone ya. Xylophone, vibrafon, marimba. Nah, di field show sendiri itu kategori lombanya berarti kita ada di lapangan, field karena itu lapangan, show berarti pertunjukan di lapangan. Berarti kita tuh tampil secara keseluruhan 57 orang. Ya namanya front ensemble berarti di depan lapangan. Untuk yang sisanya di lapangan tuh melakukan koreografi, formasi-formasi. Ini Mas Panji yang ngelatih? Koreografi sendiri ada Mas Faizal sebagai ketuanya. Kalau Mas Panji sendiri memiliki lebih ke visualisasi. Iya tadi. Nah, jadi gimana kalau di field show sendiri tuh lombanya gimana sih? Kita memadukan musik dengan formasi yang rapi, berjalan yang bareng. Nah, di situ di field show penilaiannya seperti itu. Ya. Kalau beat track itu tadi warna suara itu ya apa model beatnya ya, senar, bass, tenor drum. Ya. Kalau seperti majoret itu di nomor apa? Misalnya solo majoret begitu ada nggak? Kalau mayor tuh sebenarnya pemegang visual. Mayor tuh sebenarnya lebih ke
parade. Oh, parade. Parade. Karena kita sendiri mengikuti 4 cabang lomba. Oh ya. Satu-satunya solo color guard contest. Habis itu full band, field show sama parade. Kalau color guard contest itu tim. Tim. Juga mainnya ya bendera. Habis itu kita punya triangle. Kita ikut semuanya, empatnya. Ikut. Ada beberapa lomba yang kita nggak ikut seperti kayak solo percussion. Solo percussion, solo brass. Itu kita karena kita lebih fokus ke full bandnya. Ya, semuanya mendapatkan juara 3 ya untuk lomba di marching band ini. Nomor-nomornya ada tim field show, kemudian individual color guard. Dan saat itu ini lagu-lagu yang ditampilkan apa saja, Mas? Itu kita di move pertama ada Manjada Wajada. Manjada Wajada. Yang kedua Ijhad. Ijhad. Ya. Hanya 2 saja berarti. Hanya 2 move. Oh, ya. Itu di field show. Itu khusus lagu field show ya, itu bertemakan tentang bagaimana santri itu berangkat ke pondok itu dengan semangat yang Manjada Wajada, bersungguh-sungguh. Terus di sana dia tuh tekun, makanya digambarkan dengan lagu Ijhad. Nah, sedangkan untuk lagu parade sendiri kita makanya karena parade sendiri untuk kita berkeliling di sekitar Gontor ya kan ya. Itu kita pakainya menghibur rakyat di sekitar situ, masyarakat di situ. Kita mengambil lagunya APT. Apa itu APT? Saya ngerti. APT punya Bruno Mars. Oh, ya. Kemudian sebelum lomba itu ditampilkan atau dipertandingkan, itu berarti dari panitia sudah ngirim layout dong kalau gitu? Sudah. Oh, sudah. Jadi nanti ini berapa meter nanti tempatnya yang untuk display atau namanya begitu, nanti di areanya di situ gitu ya. Kemudian persiapannya itu berapa hari atau berapa minggu? Kalau untuk masalah persiapan, Masya Allah kami mengejar banget ya. Karena kita ibaratkan kita tampil ada acara event Khutbatul Ars di pondok. Jadi kita persiapannya 1 bulan sebelum Khutbatul Ars sudah mulai persiapan. Habis itu setelah Khutbatul Ars ada waktu jeda 2 minggu sampai kita berangkat ke GMBC. Oh, berarti persiapannya sejak sebelum Khutbatul Ars ya? Betul. Padahal itu ada 2 event ya, Khutbatul Ars kemudian panggung gembira. Iya. Sesudah panggung gembira kan ini lombanya? Sesudah panggung gembira. Masya Allah, ya. Berarti wah kegiatannya penuh full ya? Betul. Kita bahkan sampai izin nggak masuk kelas tuh seminggu. Jadi kita latihan full dari jam 6 tuh sudah, jam 6 pagi. Untuk stretching, habis itu jam 7 kita latihan, habis itu istirahat, habis itu dilanjut lagi sampai siang, sore, malam. Ya. Baik, Ustadz Abdan. Teman-teman santri ini ketika di sana memilih ekstrakurikuler. Ini ekstra ya? Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu berdasarkan peminatan teman-teman sendiri, teman-teman santri, atau juga kamu ini sebenarnya ada bakat di sana, atau ada arahan-arahan itu sendiri atau bagaimana? Kalau dari Ustadz? Kalau dari kami, tentunya minat mereka sendiri. Cuman ketika ternyata ada perlombaan kayak di pondok sekarang, Porsemta seperti itu, kita lihat dari misalkan kelas 1 ikut lomba gitu, dia ada bakat mungkin main bola dan lain sebagainya, itu kadang bukan kita rekrutmen, cuman kayak kamu bagus deh di bola kayak gitu. Ntar dia sendiri yang milih tetap mau bola atau mau kemana. Ada dua-duanya ada berarti ya. Seperti itu. Dan boleh memilih beberapa boleh, ekstra gitu. Cuman ada batasnya. Karena kan waktu yang sangat ini ya terbatas. Harus pembagian waktu. Mereka harus pintar membagi waktu. Dan di pondok itu nggak semuanya klub, ada juga kursus. Kalau ini masuknya kursus ya. Kursus. Dua-duanya kursus. Kursus tuh seperti perbedaannya, kalau klub itu kayak bola, volley, badminton, basket itu masuknya klub. Dan untuk yang seperti bela diri, bentuknya seperti marching band, kemudian yang kesenian itu masuknya kursus, bahkan panahan juga kursus. Nah itu dibedakan. Karena jadwal latihan sudah tertata, dalam seminggu itu
3 kali. Dan itu selang-seling. Nah, dia harus pintar kalau punya 2, jangan sampai nanti bertabrakan latihannya seperti itu. Benar-benar diatur latihan di situ. Gitu. Ya, ini mungkin waktunya sudah hampir selesai ini. Mungkin 1-2 menit lagi. Bisa disampaikan dari Mas Amir ya? Ini Amir ya betulnya? Mas Amir, ini kalau dari Mas Amir sendiri, untuk teman-teman di marching band sendiri, selama ini kepingin apa sih, ngungkapin apa agar kita maju bareng? Tentunya rasa disiplin. Disiplin? Dan istiqomahnya. Memang selama ini belum pada disiplin banget. Kalau kualitas disiplin tuh masih awal-awal. Ibaratnya karena kita masih awal-awal. Berbelarak gitu ya. Itu kita ya masih kurang sih. Harus perlu disiplin lagi. Dan kita mampu ya, ketika kita mampu disiplin ini ditegakkan, maka di sana untuk prestasi yang bisa dicapai lebih itu sangat mungkin ya, sangat mungkin begitu. Alhamdulillah. Kemudian dari ini yang mewakili saja ya, dari Mas yang paling sepuh, mohon maaf, paling senior gitu. Nah, ini kira-kira apa? Ini memang sudah puncak ya, dapat juara 1 semuanya. Tapi saya kira juga ada yang saat ini mungkin dipilih untuk mewakili itu, mungkin kamu aja yang ikut. Adakah seperti itu? Apa kira-kira yang memotivasi untuk teman-teman santri yang lain? Itu tergantung minat seseorang. Tidak semua orang tuh bisa. Soalnya kan tiap lomba ini menggunakan biaya mandiri. Jadi pondok hanya membantu dalam akomodasi, konsumsi, makanan. Nah, jadi itu dilihat. Kalau saya ikut ini, saya masih mampu apa enggak. Jadi itu kalau benar-benar minat, mesti dia ikut, diusahain. Nih saya agak terusik ini. Dengan biaya sendiri. Ini berarti masing-masing biaya sendiri waktu lomba di sana? Tapi masih di backup sama pondok. Pondok masih memberikan bantuan dibentuk biaya makan dan tempat tinggal. 50-50 lah. Ya. Berapa sih per anak, berapa sih lomba kalau utuh gitu, nggak perlu jadi lomba daftarnya itu berapa? Kalau untuk daftar sendiri itu kisar 300-an. 300-an ya. Ya. Alhamdulillah, dengan menjadi juara 1, apa sih hadiahnya? Alhamdulillah kemarin kami dapat 1 medali dan 1 sertifikat. Nggak ada uang pembinaan gitu? Itu pembinaan untuk juara umum saja. Juara umum. Kalau juara, ini berarti nggak ada yang juara umum ya? Kalau juara umum berarti semua kelas, semua. Itu hanya per kontingen. Per kontingen. Tiap kelompok. Itu dari medalinya. Kelompok ini dapat berapa emas, dapat berapa perak. Paling banyak nanti yang dapat juara umum. Iya. Baik, Ustadz Abdan. Apa yang perlu disampaikan? Utamanya adalah untuk generasi muda. Yang kedua adalah khususnya untuk para santri di Ponpes MTA. Oke. Untuk generasi muda dulu ya Pak mungkin ya. Untuk generasi muda, pesan saya melihat zaman seperti ini, tentunya terus berusaha untuk bertakwa, jangan mudah terlena dengan nafsu sesaat seperti itu ya. Kemudian untuk bela diri sendiri, tapak suci maupun yang lainnya. Jika kamu memang ingin menggapai suatu prestasi, maka istiqomahlah gitu ya. Disiplin, istiqomah. Bukan berarti kerja keras terus-terusan, enggak. Tetap disiplin, istiqomah, kemudian ada otodidak. Jadi ada latihan di luar jam latihan. Nggak mungkin dapat juara 1 kalau sama sekali nggak latihan terus tiba-tiba lomba gitu kan ya. Tentunya perlu persiapan yang banyak. Mungkin itu saja ya mungkin. Ya. Baik Ustadz Abdan, Mas Prabowo Subianto, Mas Amir, Mas Rehan, Mas Nur, Mas Prabowo yang ini ya? Mas Yasir, ya. Terima kasih, semoga tidak puas hanya sampai di sini saja. Kalaupun nanti sudah tidak masuk di usia itu atau kelas itu, ya sudah latih teman-teman yang lain untuk memotivasi itu semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang kita dengan teman-teman santri yang mudah-mudahan
akan selalu meningkat keinginan untuk berkembang. Dan jangan salah sangka begitu, bahwa di pondok itu tidak hanya sekedar ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu-ilmu baca Quran dan lain sebagainya, tapi untuk meningkat di prestasi yang lainnya pun sangat terbuka luas. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.